Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Hari ini saya akan mempresentasikan aksi nyata saya tentang penyebaran pemahaman Merdeka Mengajar. Di pemahaman Merdeka Mengajar ini ada modul 1, modul 2, modul 3, modul 4, dan modul 5. Di modul 1, kita belajar tentang mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Di modul 2, kita belajar tentang mendidik dan mengajar. Di modul ketiga, kita dapat belajar tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Di modul 4, kita dapat belajar mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan di modul 5, kita belajar tentang pendidik mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baiklah, kita langsung ke modul 1, Bapak Ibu. Modul 1 tentang mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Dari modul ini kita akan belajar 3 materi. Materi yang pertama tentang mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Materi yang kedua tentang apa peran sebagai guru, dan materi yang ketiga tentang ingin menjadi seperti apa saya. Dari situ kita akan mendapatkan pembahasan masing-masing materi. Dalam materi 1 tentang mengenali diri dan perannya sebagai pendidik, pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Di materi 2 tentang apa peran saya sebagai guru, peranan seorang pendidik sangatlah besar. Setiap hal kecil yang disampaikan di kelas berkontribusi besar terhadap siswa. Di materi ketiga, menjadi sosok guru yang terus semangat untuk belajar dan mengikuti arus perkembangan zaman. Itulah yang menjadi keinginan menjadi guru yang seperti apa saya. Lanjut Bapak Ibu, di modul kedua kita belajar tentang mendidik dan mengajar. Mendidik menyeluruh itu ada di materi 1, pendidikan 1 abad itu ada di materi 2, menjadi manusia secara utuh itu ada di materi ketiga. Masing-masing materi ada penjelasannya tersendiri. Dari materi 1, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid. Tujuan dari mendidik adalah agar dapat menciptakan kebahagiaan sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Di materi kedua tentang pendidikan selama 1 abad. Sistem pendidikan zaman dahulu masih secara diskriminasi antara yang kaya dan yang miskin. Hal tersebut masih harus diperjuangkan untuk masyarakat Indonesia agar pendidikan bisa berjalan dengan rata. Materi ketiga tentang menjadi manusia secara utuh. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki jasmani dan rohani. Sebagai pendidik, kita dapat membantu memaksimalkan potensi siswa agar menjadi manusia secara utuh. Modul 2 ya Bapak Ibu tentang mendidik dan mengajar. Kita lanjut Bapak Ibu di modul ketiga tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada beberapa hal yang disampaikan di modul ketiga ini. Yang pertama adalah kodrat keadaan, kodrat alam, kodrat zaman, dan asas trikon. Dalam kodrat keadaan, kita bisa tahu bahwa kodrat keadaan itu terdiri dari 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat yang dibentuk di lingkungan di mana mereka tinggal. Sedangkan pengertian dari kodrat zaman adalah dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan perkembangan zaman yang bergerak secara dinamis. Dalam kodrat alam, seorang pendidik harus mampu mendekatkan murid pada lingkungannya. Pendidik sebaiknya dapat menuntun murid untuk menemukan konteks pembelajaran yang relevan dengan lingkungan tempat tinggalnya. Dalam kodrat zaman, pendidik harus mengikuti arus perkembangan zaman. Cara belajar murid pada abad 21 tentunya berbeda dengan murid-murid pada zaman terdahulu.
Pendidik menuntut murid untuk dapat berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, serta mampu berkolaborasi. Yang selanjutnya tentang asas trikon. Ada 3 asas, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu adalah perkembangan yang berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Budaya dan cara hidup bangsa yang bersikap kontinu bersambung terus-menerus dari zaman penjajahan sampai zaman kemerdekaan. Konvergen bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia tanpa mengorbankan nilai bangsa. Indonesia memiliki beragam budaya yang wajib kita jaga. Maka kita tidak perlu meniru bangsa lain yang meninggalkan kebudayaan bangsa kita sendiri. Konsentris bersifat terbuka, tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan sekitar. Lanjut di modul keempat, Bapak Ibu, tentang melatih mendidik kecerdasan budi pekerti. Materi 1 tentang menumbuhkan budi pekerti dan materi kedua tentang teori konvergen dan pengaruh pendidikan. Budi pekerti atau yang sering kita sebut sebagai watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga. Keluarga merupakan tempat utama yang paling baik dalam melatih karakter. Teori konvergensi didasarkan atas 2 teori utama. Teori tabu rasa. Teori ini beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang kosong yang dapat diisi oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Teori negatif yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai coretan. Tugas pendidikan adalah membantu manusia untuk menebalkan tulisan yang samar dengan tuntutan yang baik. Itu di modul keempat. Sekarang di modul kelima. Di modul kelima ini kita bicara tentang pendidikan mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Dalam modul kelima ini kita belajar juga tentang mengantarkan murid selamat dan bahagia, belajar juga tentang sistem AMOM, belajar juga tentang Merdeka Abad 21, dan yang terakhir membimbing murid memperbaiki bangsa. Yang terakhir, masih di modul kelima, menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Ada 2 sub yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah membimbing murid memperbaiki bangsa, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang baik untuk murid. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya menyampaikan tentang aksi nyata dengan materi penyebaran Merdeka Mengajar tadi.